Property Law Pas FM bersama Erwin Kalo dari Erwin Kalo & Co. Property Lawyers. Mitra bisnis Pas FM dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam acara Property Law dengan saya Erwin Kalo dari Property Lawyer. Kali ini saya ingin membahas tentang perlindungan konsumen. Memang khususnya konsumen properti. Memang di Indonesia ini perlindungan konsumen itu sangat lemah, bahkan nyaris tidak ada. Ada beberapa aturan-aturan tapi itu semua tidak executable, sehingga memang posisi konsumen di Indonesia itu sangat lemah. Terutama akhir-akhir ini dengan banyaknya para pengembang yang digugat pilot. Kenapa? Kalau terjadi gugatan pilot dan ternyata pilot, konsumenlah yang paling pertama dirugikan. Kenapa? Karena status dia adalah kreditur konkuren. Kreditur yang terakhir dibagi uangnya kalau ada, ya, sehingga sudah pasti rugi. Kalau toh pun kembali pasti biasanya tidak utuh, ya, karena kalau dilelang itu barang, itu kan dilelang barang bekas. Sedangkan waktu dia beli itu harga jadi di mana ada intangible value-nya termasuk di situ. Jadi dari segi hitung-hitungan di atas kertas saja pasti sudah rugi, ya, masih mending kalau ada yang kembali, kalau tidak. Nah, memang ini ada beberapa hal yang perlu memang saya sharingkan. Pertama, kenapa legal standing konsumen properti sangat lemah? Satu, karena posisi tawar yang tidak seimbang. Pada saat kita beli itu kan semua di drive oleh developer. Kedua, perjanjian-perjanjian yang sepihak. Tapi memang agak susah karena kita ini kan konsumen kita ini kan sudah tergiur dengan iming-imingnya, iming-iming diskon lah, promosi, bla 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 bla, sehingga dia tanda tangan. Dan memang kita tidak bisa salahkan developernya, itu kan suka sama suka, kecuali Anda dipaksa pada saat tanda tangan, gitu. Yang kedua adalah kenapa faktor lemahnya posisi konsumen itu karena regulasi kita masih parsial dan tidak komprehensif, ya. Yang kedua ini yang paling penting, penyelesaian sengketa yang lama dan mahal, ya. Kenapa lama dan mahal? Coba kalau properti itu harga RS yang 150 juta, ya, begitu ada masalah, dia mau kemana? Dia ke pengadilan, berapa lama dan berapa ongkos? Tidak worth it. Dia mau kemana? Lapor polisi. Ya toh, harga rumahnya jangankan 150 juta, 200 juta, rumah 2 miliar aja bagi saya nggak worth it kalau masuk pengadilan karena ongkosnya juga besar. Jadi disinilah lemahnya. Nah katanya yang ketiga ada lembaga penyelesaian kayak BPSK. Percuma, BPSK itu tidak executable, cuma perdamaian. Ya kalau tidak suka ya tidak jadi juga, tidak bisa dieksekusi putusan itu. Nah inilah dia yang saya maksud, ya, tidak executable. Ini yang penyebabnya. Nah solusinya apa? Ya, solusinya buat regulasi yang applicable dan komprehensif, ya. Dan yang paling penting, bikin peradilan khusus sengketa konsumen. Nah, kenapa tidak bisa peradilan khusus itu seperti peradilan pajak, peralihan tenaga kerja? Kan ada khusus, ya kan? Untuk peradilan ABK kapal itu ada, ya. Nah, berapa banyak itu peradilan pajak? Berapa banyak ABK di Indonesia dibanding konsumen? Artinya, konsumen ini adalah, ya, sudah cukup signifikan dari segi urgensi dan dari segi kuantitinya. Sehingga memang diperlukan ada peradilan khusus peradilan konsumen. Sehingga apa? Cepat, murah, sederhana. Karena kesengketa konsumen itu sederhana, tidak perlu pembuktian macam-macam. Dia beli, uangnya tidak kembali, barangnya tidak ada, jadi tidak perlu. Sehingga perlu adanya peradilan khusus untuk konsumen. Yang berikut harus adanya standarisasi PPJB yang adil, ya. Memang ada undang-undang konsumen melarang ketentuan standar, ya. Tapi kalau yang dibikin pemerintah ya di perjanjian sewa menyewa di Singapura, di Australia itu juga dibikin pemerintah, itu juga standar, jadi nggak masalah. Nah, kalau masalah yang berikut di sini adalah bahwa, ya, usul saya selain perlindungan konsumen, masalah kepailitan. Sekarang ini lagi dibuat undang-undang pilot itu direvisi. Yang usul saya adalah, ya, status daripada konsumen properti itu bukan lagi menjadi kreditur konkuren, tapi kreditur preferen yang didahulukan, ya. Yang selama ini kan dulu tenaga kerja tidak, sekarang menjadi preferen karena HAM. Oke, nah sekarang masih preferen kontraktor. Kontraktor dengan konsumen, saya lebih memilih konsumen. Kenapa? Karena yang membangun itu uang konsumen, bukan uang kontraktor. Kecuali dia memakai sistem turnkey project. Nah, itu uang dia, tapi kan jarak. Ya, kalau progress payment itu kan dia ada uang konsumen. Sehingga status konsumen ini harus ditingkatkan menjadi kreditur konkuren. Demikian, mitra bisnis, hanya sekedar sharing. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Nantikan Property Law Pas FM berikutnya. Bila Anda memiliki pertanyaan Property Law, email ke redaksi@pasfm.com. Redaksi@pasfm.com.